Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ismi Nurul Fitri dengan NIM 1900257 dalam mata kuliah Manajemen Humas, dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri, jurusan Administrasi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai media relation dalam public relation. Apa itu media relation? Media relation atau bisa juga disebutkan relasi media merupakan kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan, atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitaan atau message dalam media massa itu sendiri untuk menjaga kesan positif. Oleh karena itu, public relation mampu menjalin kerjasama dengan pihak media. Hal ini menjadi sangat penting pada PR. Relation atau juga bisa dimaknai sebagai suatu usaha dari lembaga untuk mencapai pembuatan atau penyiaran yang bisa menjadi sangat maksimal atas suatu informasi atau pesan dari lembaga melalui tangan-tangan praktisi PR dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman khalayak atau publik dari lembaga baik tersebut baik internal maupun eksternal. Artinya, media menjadi sarana penunjang untuk tercapainya informasi terkait dengan lembaga, terkait dengan jasa, terkait dengan produk yang ingin kita sampaikan kepada publik tanpa mengeluarkan tenaga yang besar, waktu yang banyak, serta dapat memakan biaya yang relatif sedikit dibandingkan dengan kita mengerjakannya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat utama dalam menjalin hubungan baik dengan media adalah yang pertama, dengan mengenal media. Di sini kita akan diajak bekerja sama atau dijadikan sebagai mitra pemberitaan maupun publikasi dari lembaga tempat kita ingin mempublish berita. Yang kedua yaitu setelah pemilihan lembaga, lebih jauh seharusnya para praktisi PR para lembaga diajak mengajak mengenali institusi media dan mengenali gaya wartawan. Artinya, ujung tombak dari media itu untuk menaikkan berita melalui tangan dan kelihayan orang yang disebut dengan jurnalis atau wartawan. Kita harus tahu dan membawa mereka untuk mengenai lembaga atau institusi kita. Yang ketiga, mengenali gaya wartawan. Itu adalah menjadi suatu keharusan penting, mengingat tidak banyak harmonisnya antara wartawan dengan para praktisi PR. Membahas mengenai media massa. Apa itu media massa? Media komunikasi dan informasi yang tugasnya melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat atau publik secara massal. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal. Seringkali masyarakat mengartikan pers sebagai media massa saja. Padahal tidak. Pers mencakup segala lapisan baik media cetak, elektronik maupun media sosial dan juga internet sebagai wadahnya. Hubungan media itu tidak bisa hanya dipahami dengan pers saja atau media cetak saja, tapi termasuk juga hubungan dengan media massa lain, termasuk elektronik, televisi, radio, termasuk internet dan media sosial menjadi acuan lembaga melalui praktisi PR. Untuk mengelola, menyatukan persepsi memilih media apa yang paling cocok digunakan untuk sumber publisitas lembaga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip kerja media. Yang pertama yaitu media massa menyajikan kenyataan dengan cara tertentu, yang dijual yaitu fakta atau kenyataannya. Jika media menyampaikan berita yang tidak benar, lambat laun masyarakat akan membuktikan kebenarannya. Ketika media mempunyai citra yang buruk, maka otomatis akan berpengaruh pada lembaga. Yang kedua, media massa membentuk kenyataan data dan nyata akan terbentuknya media. Jadi, kondisi-kondisi real yang terjadi di lapangan akan dijadikan berita yang disampaikan ke masyarakat. Maka, bentuklah citra yang baik dan hubungan yang baik dengan media. Yang ketiga, media itu menemukan makna. Berita yang didesain oleh para wartawan melalui media itu membuat kita menemukan makna-makna tertentu. Maka media yang luar biasa adalah media yang mampu membangun berita dengan real, sesuai dengan fakta di lapangan. Yang keempat yaitu para pekerja media, editor, redaktor, maupun serta wartawan dan jurnalis
wartawanlah yang sering terlibat dengan para praktisi PR di lapangan, karena data-data yang akan disampaikan sebagai sumber informasi untuk sebuah pemberitaan adalah wartawan. Praktisi PR harus mengerti dan memahami pekerja media ini, baik pekerjaan wartawan maupun jurnalis. Selanjutnya, membahas mengenai karakteristik wartawan. Yang pertama, wartawan tidak menyukai protokoler atau lebih baiknya kita to the point, hemat waktu. Yang kedua, wartawan dikejar deadline atau tidak bisa santai-santai. Yang ketiga, wartawan menyukai persahabatan. Yang keempat, yaitu bad news is a good news. Di sini artinya berita buruk baik untuk mereka. Jika semakin buruknya sebuah berita, maka semakin tinggi juga nilai jualnya oleh wartawan. Serta yang terakhir adalah wartawan menyukai eksklusivitas. Eksklusif semakin eksklusif beritanya, semakin keren juga untuk wartawan untuk mempublishnya. Kita akan membahas lagi mengenai berbagai macam kegiatan atau aktivitas dalam membina hubungan baik dengan media atau media relation. Yang pertama yaitu press conference. Konferensi pers media diberikan secara konsultan, pejabat pemerintah atau non-pemerintah kepada sekelompok wartawan dilaksanakan jika terjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya, duduk bersama sekelompok wartawan, media, pers untuk menyampaikan suatu pemberitaan, suatu berita terkait dengan isu yang berkembang pada saat itu. Yang kedua yaitu pers briefing. Artinya, diselenggarakan atau dilakukan secara reguler oleh pejabat PR atau praktisi PR untuk menyampaikan informasi baru seputar aktivitas lembaganya. Yang ketiga yaitu press tour. Diselenggarakan oleh suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan mengunjungi daerah tertentu, tempat tertentu sekaligus wisata bersama dalam rangka mendapatkan informasi untuk kemudian di teks atau untuk menjadi berita yang akan dipublish oleh wartawan. Ya, serta yang terakhir yaitu news release atau news press. Siaran pers, staf PR diberikan kepada wartawan yang akan dirilis. Serta kita akan membahas yaitu kegiatan-kegiatan pada media relation yang dilakukan staf PR atau praktisi PR bekerja sama dengan media atau menjaga hubungan baik dengan media. Yang pertama yaitu special event. Special event sifatnya acara yang diangkat lembaga. Acara penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan atau selera publik, misalnya peresmian gedung, open house dan lain-lain. Kegiatan atau yang disebut dengan kegiatan publisitas. Yang kedua yaitu press lounge. Jamuan makan siang dengan mengundang media dengan maksud utama yaitu membagikan informasi kepada media. Serta yang terakhir yaitu press interview atau wawancara media. Pejabat public relation atau diwawancarai oleh wartawan. Wartawan diundang ke lembaga atau ke perusahaan untuk agar berita tersebut dipubliskan. Dengan beberapa pertanyaan pada saat wawancara, mempublish berita-berita baik mengenai lembaga. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu etika media relation. Kode etik humas atau PR pemerintahan. Yang pertama yaitu praktisi PR kehumasan pemerintahan wajib menyediakan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat pers sesuai dengan tugas fungsi organisasi atau institusi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, praktisi PR tidak diperkenankan melakukan penekanan kepada media atau memberikan sogokan kepada media massa baik berupa amplop ataupun barang. Wartawan menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi, serta memberikan identitas kepada sumber informasi. Wartawan Indonesia juga tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.